Pernah nggak sih kamu merasa kalau healing yang kamu cari itu malah bikin pusing 7 keliling? Mau tenang, malah terjebak macet sampai ke tempat wisata. Mau lihat laut biru, tapi yang kelihatan malah lautan kepala manusia yang lagi antri buat foto. Rasanya kayak kamu lagi nyari oase di gurun pasir, tapi yang ketemu malah warung kopi pinggir jalan yang musiknya jedak-jeduk, padahal kamu butuhnya ketenangan abadi. Kita semua pasti pernah ada di fase itu kan? Di mana ekspektasi liburan yang adem ayem itu jadi bubar jalan begitu melihat keramaian. Tapi gimana kalau ada satu level healing yang beda? Bukan sekedar liburan biasa, bukan juga sekedar kabur dari rutinitas. Ini adalah level healing para sultan. Bukan cuma karena butuh dana ekstra, tapi karena kamu akan menemukan kemewahan sejati. Kemewahan kesunyian, kemewahan alam yang belum tersentuh, dan kemewahan pengalaman yang nggak bisa dibeli dengan tiket pesawat murah. Ini adalah surga tersembunyi yang letaknya di timur Indonesia. Tanpa keramaian, tanpa drama antrean, hanya kamu dan alam semesta yang berbisik ketenangan. Coba deh bayangkan ini. Kamu lagi di sebuah tempat di mana pasirnya itu nggak cuma putih bersih, tapi juga super halus, lembut banget di kaki. Ibaratnya, kalau pasir pantai lain itu seperti butiran gula pasir biasa, pasir di sini itu seperti bedak bayi paling premium. Saking halusnya sampai ada mitos kalau pasirnya bisa bersuara kalau diinjak. Aneh kan? Tapi itulah keunikan tempat ini. Kamu bisa jalan kaki di bibir pantai yang panjangnya berpuluh-puluh kilometer tanpa ketemu siapapun selain kepiting kecil yang lagi asyik ngegali pasir. Matahari terbenamnya, jangan ditanya. Langitnya seolah dilukis dengan kuas raksasa yang mencampurkan warna oranye, ungu, pink, sampai merah bata. Tanpa ada satupun bayangan gedung tinggi atau tiang listrik yang mengganggu pemandanganmu. Ini bukan editan filter Instagram, tapi ini adalah realita. Kenapa sih healing level sultan ini harus tanpa keramaian? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Otak kita ini di era serba cepat sekarang, setiap harinya dibombardir ribuan informasi. Layar ponsel, notifikasi media sosial, berita-berita, obrolan sana-sini, sampai suara klakson di jalanan. Ibaratnya pikiran kita itu seperti sebuah browser internet yang membuka ratusan tab sekaligus, dan semua tab itu lagi memutar video atau musik kencang-kencang. Kebayang kan gimana pusingnya? Nah, keramaian di tempat wisata itu, apalagi yang lagi hits banget, itu justru menambah beban tab-tab di pikiran kita. Kita malah jadi sibuk mikirin gimana cara foto biar nggak ada orang lain di frame. Sibuk cari spot yang nggak terlalu ramai, sibuk ngantre, dan ujung-ujungnya pulang-pulang malah lebih capek daripada sebelumnya. Beda halnya kalau kamu pergi ke tempat yang sepi. Ketika keramaian itu ditarik dari persamaan, maka yang tersisa adalah ruang. Ruang untuk bernapas lega, ruang untuk mendengar suara ombak yang ritmis, suara angin yang berdesir, atau bahkan suara detak jantungmu sendiri. Ini seperti mematikan semua notifikasi di ponselmu, menutup semua tab yang nggak penting di browser, dan hanya menyisakan satu, yaitu tab yang isinya ketenangan murni. Disinilah otakmu bisa benar-benar ribut, membuang sampah-sampah pikiran, dan mengisi ulang energi dengan vibrasi alam yang positif. Timur Indonesia itu menyimpan segudang mutiara yang belum banyak terjamah. Kita seringnya hanya fokus ke Bali, Lombok, atau mungkin Labuan Bajo yang sekarang sudah mulai ramai. Tapi, pernahkah kamu mengarahkan pandanganmu lebih jauh ke pulau-pulau kecil di Maluku Tenggara atau gugusan kepulauan di Nusa Tenggara Timur yang namanya mungkin baru kamu dengar sekarang? Misalnya, ada sebuah kepulauan yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya, di mana kamu bisa menyelam dan menemukan akuarium raksasa yang isinya ribuan spesies ikan warna-warni, terumbu karang sehat yang bentuknya aneh-aneh, sampai penyu raksasa yang berenang santai seolah kamu nggak ada. Semua itu bisa kamu nikmati sendirian, atau paling banter ditemani beberapa teman dekat dan pemandu lokal yang senyumnya tulus. Bagaimana sih tempat-tempat ini bisa tetap tersembunyi? Sejarahnya memang panjang dan menarik. Sebagian besar daerah di timur Indonesia, karena letaknya yang jauh dari pusat keramaian dan infrastruktur yang belum semaju di barat, secara alami jadi terlindungi dari serbuan turisme massal. Masyarakat adat di sana juga punya kearifan lokal yang luar biasa dalam menjaga alam. Mereka punya semacam aturan tak tertulis, atau bahkan ritual khusus untuk melindungi hutan, laut, dan sumber daya alam mereka.
Ini bukan cuma tentang konservasi, tapi juga tentang filosofi hidup yang selaras dengan alam, yang sudah diwariskan turun-temurun. Jadi, ketika kamu berkunjung ke sana, kamu nggak cuma menikmati alamnya, tapi juga meresapi kebijaksanaan hidup yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kamu akan merasakan sensasi seperti mesin waktu, kembali ke masa di mana alam masih benar-benar menjadi raja. Tentu saja, mencapai surga tersembunyi ini tidak semudah membalik telapak tangan. Ini bukan seperti pesan ojek online yang 5 menit sampai. Perjalanannya mungkin butuh waktu, mungkin butuh naik pesawat kecil, dilanjutkan dengan perahu motor yang mengarungi lautan lepas. Tapi, justru disitulah letak keindahan dan kemewahan yang sebenarnya. Ibaratnya, kamu mau mendapatkan berlian mentah paling langka. Kamu harus rela masuk ke tambang yang jauh, kotor, dan gelap, baru kamu bisa menemukannya. Perjalanan panjang ini akan mengajarkanmu kesabaran, melatihmu untuk lebih menghargai setiap momen, dan membuatmu benar-benar merasa bahwa kamu sedang menuju ke suatu tempat yang istimewa. Setiap ombak yang memecah di samping perahu, setiap hembusan angin laut yang menerpa wajah, itu semua adalah bagian dari terapi alam yang tak ternilai harganya. Kamu akan sampai di sana dengan jiwa yang sudah sedikit lebih tenang, bahkan sebelum kakimu menginjak pasir putihnya. Dampaknya, jangan salah, healing level Sultan ini bukan cuma efek sesaat. Efeknya bisa membekas dalam dirimu jauh setelah kamu kembali ke rutinitas. Kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Masalah-masalah kecil yang dulu sering bikin pusing, tiba-tiba terasa nggak seberat itu. Kamu akan jadi lebih mindful, lebih sadar akan lingkungan sekitarmu, dan yang paling penting, lebih menghargai dirimu sendiri. Ini seperti mengisi ulang baterai sampai penuh, dan bukan cuma penuh, tapi juga meningkatkan kapasitas bateraimu itu sendiri. Kamu akan pulang dengan cerita-cerita yang gak biasa, yang bisa kamu bagikan, bukan cuma foto-foto yang sama dengan ribuan orang lainnya. Kamu akan membawa pulang kepingan kedamaian yang bisa kamu simpan, yang bisa kamu rasakan lagi kapanpun kamu butuh. Dan yang tak kalah penting, ketika kamu berkunjung ke tempat-tempat ini dengan kesadaran dan rasa hormat terhadap alam dan budaya lokal, kamu secara tidak langsung juga ikut berkontribusi pada ekonomi masyarakat setempat. Kamu membantu mereka mempertahankan kearifan lokal, menjaga alam, dan memberdayakan diri mereka sendiri, tanpa merusak esensi dari keaslian tempat tersebut. Ini adalah lingkaran kebaikan, di mana kamu mendapatkan ketenangan, dan mereka mendapatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Jadi, kalau kamu sedang merasa penat dengan hiruk-pikuk kota, kalau kamu sedang mencari makna healing yang lebih dalam daripada sekedar ikut tren, mungkin sudah saatnya kamu melirik ke timur Indonesia. Biarkan dirimu disuguhkan kemewahan alam yang masih perawan, kemewahan kesunyian yang menenangkan jiwa, dan kemewahan pengalaman yang akan mengubah perspektifmu tentang hidup. Ini bukan cuma tentang liburan, ini adalah tentang menemukan kembali dirimu yang sejati, di tengah surga tersembunyi yang tak tersentuh keramaian. Sebuah petualangan yang benar-benar akan membawamu ke level healing para sultan.